Waduh, William masuk ke gua dalam ekspedisi arkeologisnya. Emang sih ada 3 jalan keluar, tapi cuma satu yang aman. Di peta terlihat, di balik jalan pertama ada kolam yang menenggelamkan semuanya. Jalan keluar kedua mengarah ke dinosaurus berbahaya yang akan memakannya hidup-hidup. Jalan keluar ketiga berujung ke gunung berapi yang sedang meletus. Jalan mana yang aman? Tentu yang kedua, karena dinosaurus sudah punah bertahun-tahun lalu. Kamu kabur dari sekelompok zombie dan bertemu 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada api yang membara. Di balik pintu kedua, ada danau. Di balik pintu ketiga, ada ular berbisa. Mana yang harus kamu pilih? Aku sarankan kamu pilih yang kedua dan kabur dengan berenang. Itu cuma danau kok, kamu pasti bisa. Selama liburannya di hutan, Adrian ditangkap oleh suku setempat. Mereka mengikatnya dan bilang akan mendorongnya ke salah satu dari 3 lubang pilihannya. Lubang pertama dipenuhi zombie, di lubang kedua ada kobaran api, dan yang ketiga dipenuhi tumbuhan karnivora. Lubang mana yang harus Adrian pilih? Dia harus memilih lubang ketiga. Tumbuhan karnivora cuma memakan serangga, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Alfian melapor rumahnya kerampokan. Detektif Chandra tiba dan meminta Alfian menceritakan apa yang terjadi. Alfian bilang saat berjalan ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Orang itu pasti mendengar Alfian masuk dan kemudian Alfian memeriksa mejanya dan menyadari uangnya dicuri. Detektif Chandra bertanya apakah Alfian menyentuh barang lain dan dia bilang tidak. Detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Si perampok tak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi tuh. Sementara Alfian bilang dia nggak nyentuh apa-apa, berarti tidak ada perampok yang masuk. Widuri adalah arkeolog pencari harta karun bajak laut. Di salah satu gua pulau terpencil, dia akhirnya menemukannya. Ada 3 peti dan salah satunya dipenuhi emas dan permata. Tapi kalau memilih peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Untungnya ada petunjuk di tiap peti, tapi cuma 1 petunjuk yang benar nih. 1, harta karunnya ada di peti ini. 2, harta karunnya bukan di peti ini. 3, harta karunnya bukan di peti 1. Jadi peti mana yang berisi harta karun? Mari pecahkan satu persatu. Kalau petunjuk pertama benar, berarti harta karunnya ada di peti pertama dan petunjuk lainnya salah. Tapi petunjuk kedua jadinya benar. Jadi logika ini salah. Kalau petunjuk kedua benar, berarti petunjuk pertama salah. Harta karunnya bukan di peti pertama. Harta karunnya juga bukan di peti kedua sesuai tulisan. Berarti seharusnya di peti ketiga. Tapi petunjuk ketiga jadinya benar juga, padahal seharusnya salah. Kalau petunjuk ketiga benar, maka petunjuk pertama jadi salah dan kamu bisa menyimpulkan tidak ada harta karun di peti pertama. Karena petunjuk kedua juga salah, berarti harta karunnya ada di peti itu. Nah, sekarang udah nggak ada kontradiksi kan? Berarti harta karunnya memang ada di peti kedua. Phew, panjang juga ya penjelasannya. Sampai sesak nih dadaku. Lanjut. Sylvie dan Amelia adalah sahabat pena. Sylvie bilang hari ulang tahunnya jatuh di musim dingin, sementara Amelia bilang ultahnya di musim panas. Tapi beberapa bulan kemudian, mereka ulang tahun di hari yang sama. Tapi mereka nggak bohong, kok bisa? Mereka hidup di belahan bumi berbeda. Saat di Amerika Serikat sedang musim dingin, di Australia sedang musim panas, dan sebaliknya.
Nyonya Fanny pulang kerja dan melihat cangkir favoritnya pecah. Dia menanyai siapa yang melakukan itu ke ketiga putrinya. Kanya bilang, "Bukan aku, Mah." Selena bilang, "Bukan aku juga." Hana bilang, "Selena yang mecahin, Mah." Nyonya Fanny sangat memahami anak-anaknya, jadi dia bisa tahu apa yang terjadi. Cuma satu yang jujur dari ketiga anak itu. Kamu bisa menebak siapa yang memecahkan cangkir? Kalau Kanya jujur, berarti pertama bukan dia yang memecahkan cangkir. Lalu, kedua gadis lainnya berarti bohong. Selena bohong, jadi kamu bisa menyimpulkan dia pelakunya. Tapi jawaban Hana jadinya benar. Ada kontradiksi di sini nih. Nah, katakanlah Hana yang jujur, berarti Selena yang memecahkan cangkir. Dan Selena berbohong. Tapi artinya, Kanya juga jujur karena dia bilang pelakunya bukan dia. Jadi, Selena berkata jujur, dia bilang bukan dia pelakunya, sehingga kamu bisa mempercayainya. Sementara Kanya dan Hana berbohong, Kanya bilang bukan dia pelakunya, jadi pelakunya adalah dia. Sementara Hana bilang Selena pelakunya. Itu bohong, jadi Selena lah yang jujur. Sementara Kanya yang bersalah, Hana sih emang suka bohong. Ismi jalan-jalan lagi di hutan. Tapi syukurlah, kali ini dia nggak tersesat. Ini jalan ke rumahnya, sementara jalan lain mengarah ke rumah penyihir. Setelah menimbang-nimbang, Ismi mau menyapa teman lamanya dan mengunjungi si penyihir. Penyihir itu bilang dia nggak punya teka-teki untuk Ismi hari itu. Dan Ismi boleh pergi. Eits, tunggu dulu. Kali ini Ismi yang punya teka-teki. Dia bilang kalau si penyihir salah, Ismi akan mengambil kucingnya. Sahabatku si penyihir, bayangkan kamu berada di ruangan gelap. Bagaimana caramu keluar? Si penyihir cuma nggak perlu membayangkan soal itu. Alhasil, si penyihir benar dan kucingnya batal diambil. Coba lagi ya Ismi. Seorang petugas polisi berpatroli dan menghentikan seseorang, lalu dia bertanya apa yang sedang dilakukan pria itu, dan pria itu menjawab dia baru saja pergi dari rumahnya menuju supermarket. Namun si petugas tidak mempercayainya dan menangkap pria itu. Kenapa ya? Lihat, salju sedang turun dan ada jejak kaki baru di salju yang mengarah keluar dari jendela. Si pemilik rumah biasanya memakai pintu depan untuk keluar dari rumah, jadi pria ini pasti pencuri. Brian adalah kakek-kakek pemarah yang tidak suka rumahnya dilewati anak remaja. Jadi dia melaporkan anak-anak ini supaya tidak mendekati rumahnya lagi. Ketika menelpon pihak berwenang, si kakek bilang waktu dia minum teh di terasnya, para remaja itu melemparkan bola bisbol ke arahnya. Untungnya, bola bisbol itu hanya terbang di atas kepalanya. Tapi si detektif tidak mempercayai laporan ini. Kenapa ya kira-kira? Lihat terasnya, semuanya terbuat dari kaca. Brian duduk tepat di sebelah jendela. Kalau bola bisbol terbang di atas kepalanya sesuai laporan, ya kacanya pasti pecah dong. Thomas mengoleksi action figure. Sebagiannya adalah warisan kakeknya. Semua super langka dan koleksi action figurnya yang jumlahnya 500 lebih itu bernilai sekitar 15 miliar. Suatu hari, dia pulang dari liburan dan ternyata koleksinya dicuri. Detektif Chandra menyelidiki kasus ini dan ditemukan 3 tersangka. Semuanya tetangga Thomas. Dia bilang koleksi action figure dicuri dan dia bertanya apa yang mereka lakukan selama liburan. Cindy bilang dia tinggal di dekat sini, bekerja setiap hari, tapi nggak tahu apa-apa tentang action figure itu. Matteo bilang neneknya sedang mampir, jadi dia selalu menemaninya dan dia nggak punya ruangan untuk memuat 500 action figure di rumahnya. Gideon bilang dia bahkan belum sempat mampir ke area ini karena baru pulang liburan juga. Jadi, siapa pencuri koleksi Thomas? Matteo, kan gak ada yang bilang berapa total koleksi action figure Thomas kan? Tapi kenapa dia bisa tahu? Samantha, seorang wanita kaya, sadar bahwa ada yang mencuri uang dari dompetnya.
Ada 3 orang di rumahnya, Maulana si tukang bersih-bersih, Gilang si tukang kebun, dan Sebastian si bocah lelaki yang menjaga anjingnya. Samantha sudah melaporkan kasus ini, polisi pun sudah mengambil sidik jari, tapi cuma menemukan sidik jari Samantha. Mereka masih punya tersangka utama. Siapa ya? Tersangka utamanya adalah si tukang bersih-bersih, Maulana. Dia memakai sarung tangan, jadi dia bisa mencuri uang itu tanpa meninggalkan sidik jari. Annabelle lagi nggak mood sekolah nih, jadi pagi hari itu dia bilang ke ibunya kalau dia nggak enak badan. Katanya tadi malam dia makan apel dan apel itu pasti beracun karena dia merasa nggak enak badan semalaman. Tapi Bu Cahyati tidak percaya dan tetap mengantar Annabelle ke sekolah. Kenapa? Apelnya baru digigit 1 kali dan gigitannya masih baru. Kalau Annabelle menggigitnya semalam, gigitan di apelnya pasti berubah warna menjadi coklat. Tapi ini tidak, berarti gigitannya masih segar. Di sekolah, Sofia membuka lokernya dan menemukan amplop. Di dalam ada kalender dan surat yang menanyakan apakah dia mau ikut ke pesta dansa. Tapi alih-alih nama, hanya ada beberapa angka di sana. 17, 2, 30, dan 25. Bisakah kamu menebak siapa yang mengajak Sofia ke pesta dansa? Kuncinya ada di kalender. Kamu cuma perlu menemukan semua angka dan melihat namanya dari huruf pertama tiap bulan. Jadi, 17 dilingkari pada bulan Agustus, huruf pertamanya A, nomor 2 ada pada bulan Desember, berarti D, nomor 30 ada di bulan April, A lagi, dan terakhir angka 25 ada di 25 Mei. Jadi, M. Sepertinya nama cowok itu Adam. Sayangnya ada 13 Adam di sekolah ini. Ellen berjalan ke toko pesta untuk membeli sesuatu dan dia melihat bahwa 1 seharga 10.000, 17 seharga 20.000, dan 103 seharga 30.000. Dia butuh 22 nih. Menurutmu, apa yang dia beli dan berapa yang harus dia bayar? Kemungkinan Ellen sedang membeli lilin kue ulang tahun. Jadi, tiap lilin harganya 10.000. Dia mencari 22, berarti 2 lilin. Jadi totalnya, dia harus bayar 20.000.